Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda dalam program Halo Dokter. Tema Halo Dokter hari ini juga sangat menarik sekali nih. Kita akan membahas salah satu penyakit gitu ya. Temanya adalah waspadai penyakit keturunan serang sel darah. Nah, penyakit seperti apa ini? Kemudian bagaimana cara mengobatinya? Saya sudah kedatangan bintang tamu hari ini, narasumber hari ini. Ada Dr. Erti Sundarita SPPD Kahom Finasi. Dr. Erti, apa kabar? Baik, Mbak Nada. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya main ke TVRI Sumsel, dokter. Ini temanya nih waspadai penyakit keturunan serang sel darah gitu ya dok ya. Maksudnya masih awam, sebagai awam nih ya, sebagai masyarakat awam. Sebenarnya apa sih penyakit darah itu emangnya bisa diturunkan ya dok ya? Baik, jadi sebenarnya secara umum Mbak Nada kita mengenal namanya penyakit kelainan darah itu kita bagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama adalah penyakit kelainan darah yang sifatnya ganas, atau yang selama ini kalau orang kenal bilangnya kanker darah atau leukemi. Dan yang kedua adalah jenis penyakit kelainan darah yang sifatnya jinak. Jadi ini yang nggak perlu tindakan seperti kemoterapi dan sebagainya, tetapi terkadang membutuhkan terapi jangka panjang seperti transfusi. Jadi kalau tadi terkait topiknya apakah kelainan darah itu bisa diturunkan? Ya, karena beberapa jenis penyakit, entah itu kanker darah yang tadi saya bilang ganas, ataupun penyakit darah yang sifatnya jinak, itu beberapa persen memiliki faktor genetik atau faktor keturunan di dalamnya. Jadi memang bisa diturunkan. Artinya penyakit yang berhubungan dengan darah ya istilahnya ya dok ya? Banyak jenisnya juga dok? Banyak jenisnya. Jadi kalau kita secara kalau kita memberikan edukasi kepada masyarakat awam, kan masyarakat awam ini taunya yang namanya darah itu cuma darah merah. Iya. Darah merah. Darah biru satu lagi dok. Darah biru. Kalau bangsawan itu ada nama depannya darah biru. Tetapi sebenarnya kalau di dalam badan kita sendiri kita punya 3 komponen darah penting. Jadi yang pertama itu adalah darah merah, yang selama ini masyarakat awam taunya kalau kurang darah anemia gitu ya. Itu adalah sel darah merah sebenarnya. Yang memang fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh badan kita untuk melakukan proses alami, metabolisme, kerja, berpikir gitu ya. Nah, itu sel darah merah. Jadi kalau kita kekurangan sel darah merah, kita sebutnya anemia. Nah, paling banyak orang datang memang kalau udah badannya lemes, keliengan, berdebar-debar gitu ya. Begitu kita lihat, kita periksa, oh kok pucat gitu. Kita lanjutkan pemeriksaan laboratorium, ternyata sel darah merah atau kalau di laboratorium kita bilangnya hemoglobinnya turun. Itu baru satu sel darah penting ya. Itu berapa, maksudnya di angka berapa itu dok? Normalnya berapa? Normalnya kalau misalnya kita pakai patokan WHO di 12 sampai 16. Kalau dan beda, dan batasan HB itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa pun berbeda. Kami di penyakit dalam menangani masyarakat yang dewasa, jadi usia 18 tahun ke atas, kita pakai patokan 12 sampai 16. Jadi kalau di bawah 12 itu sudah kita sebut anemia, cuma masih yang ringan. Nanti ada anemia sendiri, nanti kita bagi tuh, ada yang ringan, sedang, berat. Nah, itu juga nanti kita lihat mana yang butuh transfusi atau tambah darah, mana yang tidak. Itu yang baru satu tuh Mbak Nada, baru darah merah saja. Kemudian komponen darah penting yang kedua adalah sel darah putih. Ya, ini yang kadang-kadang masyarakat kita nggak tahu. Nah, sel darah putih ini kalau nama ilmiahnya kita sebutnya leukosit, tapi di awam bilangnya sel darah putih gitu ya. Nah, fungsinya nih penting, ini seperti kayak polisi atau tentara di negara kita, kalau ada orang asing yang masuk itu yang langsung ngelawan, atau misalnya ada pencuri datang ke rumah yang punya tuan rumah tuh yang ngelawan. Nah, ini leukosit itu seperti itu. Virus-virus gitu ya? Iya benar. Jadi leukosit itu fungsinya sebagai sistem pertahanan tubuh kita. Begitu dia terlalu rendah atau dia terlalu tinggi, itu berdampak ke sistem tubuh kita. Jadi sering demam misalnya, sering ngerasa meriang, dibilang demam tinggi enggak, dibilang normal juga enggak. Nah itu. Kalau dia jumlahnya berlebih, itu yang kita kenal di awam bilangnya kanker darah atau leukemi. Jadi jumlah leukosit biasanya tinggi sekali, sel darah putih. Nah, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting, walaupun dia ukurannya paling kecil di antara saudaranya, darah merah dan darah putih, itu adalah trombosit. Jadi trombosit ini fungsinya seperti lem gitu, kalau ada sesuatu yang bocor dia nutupin biar tidak tambah banyak bocornya. Jadi trombosit ini fungsinya sebagai menutup luka. Kalau seandainya kita ada trauma, ada luka, lecet, nah fungsi si trombosit ini menutupi luka tadi biar nggak tambah banyak darahnya keluar.
Oke. Nah, jadi begitu ada kelainan di ketiga komponen darah penting ini, entah itu darah merah, atau itu darah putih, atau itu trombosit, maka inilah yang kita sebut sebagai kelainan darah. Nah, kelainan darah tadi kembali lagi nanti harus diperiksa, ini yang mana sih? Apa yang ganas, apa yang jinak? Nah, mungkin gitu Mbak Nada. Oh, oke. Dok, ini kelainan darah tadi ada 3 tadi yang dokter sebutkan itu. Ini biasanya apakah memang karena penyakit atau karena faktor resiko gitu dok? Maksudnya karena ada penyakit lain, biasanya kan gitu ya kalau HB-nya rendah, biasanya karena apa ada, ini kalau trombosit DBD biasanya gitu ya atau apa? Nah ini gimana dok? Ya, jadi kita kembali lagi ke nanti penyebab kelainan darahnya yang mana. Kalau yang tadi misalnya DBD yang Mbak Nanda bilang yang lagi musim ya sekarang ya, lagi masih naik jumlahnya, itu memang akibat dari infeksi virus dengue yang mempengaruhi masuk ke dalam badan kita akibat dari gigitan nyamuk tuh, itu menyebabkan trombosit yang tadinya di dalam badan kita normal jumlahnya banyak, karena si virusnya masuk, si trombosit ini dianggap sebagai benda asing sama badan sendiri karena si virusnya nempel di trombosit atau di keping-keping darah tadi. Jadi dia nempel maksudnya mencari tempat gitu untuk dia tinggal di badan kita. Nah, dia nempelnya si virus ini paling banyak ke trombosit. Jadi lama-lama trombositnya turun. Tetapi begitu sistem imun tubuh kita bagus, udah bisa fight ngelawan si virus dihancurkan gitu, hilang dari badan, maka trombosit akan naik sendiri. Nah, itu kalau demam berdarah. Tetapi kalau kasus-kasus yang lain yang paling sering kita temuin di sini adalah anemia ya, yang dipraktek sehari-hari, yang darahnya kurang, HB-nya kurang. Nah, sebenarnya ada beberapa populasi yang rentan mengalami anemia, terutama populasi di usia-usia yang sifatnya agak beresiko. Jadi bisa di anak-anak atau bisa di remaja, bisa juga di orang tua. Nah, kalau di Indonesia justru yang banyak itu di anak-anak dan remaja. Anemia yang sering terjadi adalah anemia akibat kekurangan zat besi atau anemia defisiensi besi. Jadi gejalanya ya gejala anemia karena kekurangan darah merah, lemah letih lusu mulai gitu ya 5L. Nah, ditambah dengan pada beberapa kondisi yang berat, misalnya pasien udah ada mengeluhkan rasa nyeri dada karena tadi oksigen nggak cukup untuk kerjanya si jantung gitu ya. Ada juga yang sampai pingsan atau sampai vertigo. Oh, ternyata begitu kita periksa anemia. Nah, penyebab tersering adalah anemia defisiensi besi. Jadi kalau misalnya mbak-mbak yang masih menstruasi gitu ya, apalagi yang lagi hamil, menyusui, kebutuhan zat besi itu menjadi 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan yang tidak dalam kondisi demikian. Nah, itu dalam praktek sehari-hari juga banyak kita temui. Jadi yang kalau tadi masih menstruasinya misalnya banyak, lagi hamil atau sedang menyusui, sebaiknya mengkonsumsi zat besi. Biar biasanya ada vitamin anemia. gitu ya dok ya? Iya, ada vitamin tambahan, biasanya dari dokter kandungan juga sudah ada. Atau dokter penyakit dalam pun sering meresepkan obat untuk menaikkan kadar HB karena zat besi yang rendah. Jadi kalau masalahnya karena zat besi, sebenarnya nggak perlu transfusi. Zat besinya nanti kita tambah, nanti HB-nya naik sendiri, anemianya nanti terkoreksi. Dikasih vitamin, dikasih obat, bisa cukup gitu ya dok. Nah, itu jenis yang sebenarnya tidak diturunkan. Bukan karena penurunan kalau yang ini ya. Kalau anemia karena gaya hidup. Benar. Sekarang kan anak-anak muda ya seneng kopi ya, nongkrongnya di kafe ya, nongkrongnya di coffee shop. Oh, itu besar ya dok ya penyebabnya? Iya, jadi kopi itu salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan zat besi. Sedangkan zat besi itu dibutuhkan badan kita untuk membentuk darah merah. Jadi kan kalau darah merah... Zat besi dapatnya dari mana sih dok? Zat besi itu bisa 2, bisa yang hewani, bisa yang nabati. Kalau nabati biasanya dari kacang-kacangan. Tapi kalau yang hewani ini sebenarnya lebih kita rekomendasikan karena lebih gampang diserap sama badan dan nggak perlu diproses panjang gitu untuk diserap zat besinya sama tubuh. Jadi untuk hewani itu biasanya kita dapatnya dari daging-daging merah. Oke. Nah, problemnya adalah kadang-kadang nih pasien ini suka kita tanya ya, apakah pasiennya termasuk vegan, misalnya vegetarian, jadi nggak makan daging, ternyata enggak juga. Setelah kita tanya, oh ternyata kebiasaannya adalah setelah makan langsung minumnya teh atau kopi. Oh, justru hilang gitu ya dok? Justru hilang karena teh atau kopi ini tadi dia bisa mengikat zat besi yang kita makan dari makanan, justru kebawa dan terbuang bersama kotoran. Jadi kalau seandainya kita makan sebaiknya tuh benar tuh jus jeruk gitu ya. Karena vitamin C itu bisa membantu pengikatan zat besi yang kita dapat dari makanan, kemudian diserap di lambung dan usus. Jadi
HB-nya tetap bagus tuh, jadi nggak jadi anemia. Pengetahuan baru nih, biasanya kan habis makan enak ya, biasanya Minumnya ngeteh, teh, es teh iya, manis, es teh manis, iya. kopi lah atau habis itu ya biar Iya. nggak ngantuk. Oh ternyata itu malah menyerap zat besi. Iya, gitu, jangka waktu lama, apalagi misalnya makannya kan zaman sekarang tuh junk food ya. Kemudian kalaupun makan daging merah yang diprosesnya panjang gitu ya. Entah itu bentuknya sosis misalnya kan udah proses Sudah banyak, ya. iya. Bukan Dimana nutrisi besinya zat besinya udah turun, ditambah lagi sama minum teh setudahnya atau kopi. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti tidak boleh konsumsi kopi atau teh, tetapi kalau mau mengkonsumsi teh atau kopi sebaiknya dikasih jarak setidaknya 2-3 jam setelah makan, karena di saat itu makanan sudah diserap, lambung sudah mulai agak kosong gitu, boleh kita minum kopi atau teh, jadi zat besinya juga udah diserap dulu baru teh atau kopinya kita minum gitu. Oh, oke. Jadi memang penyakit darah ya, belum keturunan ya, belum bahas Bukan, keturunan, kalau ini nggak penyakit keturunan. darah. Kalau Salah anemia satu yang enggak. paling sering ditemukan itu adalah anemia ini yang Karena kekurangan zat besi. Kekurangan zat besi, Iya. dan biasanya diderita oleh anak-anak dan juga remaja. Remaja, Gitu ya? karena kan kalau remaja tuh menstruasinya kadang memanjang. Nah, pada saat menstruasi yang keluar bukan hanya darah merah, tapi yang Zat keluar besi. juga zat besi. Oh, makanya suka lemes. Suka gitu ya, Dok, ya? lemes, makanya sebenarnya sudah masuk program pemerintah ya, program nasional. Jadi setiap remaja putri yang memasuki usia reproduksi biasanya di sekolah itu udah ada programnya untuk ditambahkan zat besi. Setahu saya ada programnya itu. Ada Makanan-makanan programnya. yang mengandung Zat besi, gitu. benar. Susu atau tablet zat besi ada. Jadi sebenarnya agak banyak sih, Dok, ya kalau kita mau ngebahas penyakit darah ini Iya. ya, dari apa HB-nya rendah, misalnya tadi anemia, kemudian leukositnya tinggi, itu namanya leukemia, lalu ada trombosit. Wah, udah Iya. mulai ini ya bahasa kedokteran. Udah mulai keluar. Udah Tapi mulai. pentingnya darah merah, darah putih, keping darah itu aja sih, Oh, itu ya. tiga darah itu. Nah, kalau kita mau ngomongin gejala awal, artinya gejala dari tiga-tiganya. Kalau tadi sih udah ya anemia ya, Dok, ya kita mengalami lemah lesu, mulai Ya, letih, lama lah, 5L gitu. Ya. Dan banyak diderita oleh anak-anak atau juga remaja usia-usia produktif gitu ya. Ya. Nah, berarti kita ke yang sel darah putih gitu ya, Dok ya? Ya, Leukosit. kita berarti move on ke kanker darah. Jadi yang selama ini jadi momoknya orang kalau udah dibilang kanker darah tuh udah langsung, aduh, end of life gitu soalnya. Iya, Tetapi sekarang udah banyak perkembangannya di dunia kedokteran, termasuk salah satunya di bidang kami di hematologi onkologi medik. Jadi kalau terdiagnosis leukemia bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu ya. Masih ada pilihan opsi-opsi obat yang bisa kita usahakan dan yang di cover oleh pemerintah pun dalam hal ini BPJS sudah lumayan banyak gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang kanker darah, apa sih yang harus diwaspadain? Mungkin itu ya Mbak Nada ya? Atau Betul. tanda-tanda awalnya mungkin ya? Tanda awalnya gejala dulu Oke. ya, apa yang dirasakan gitu ya. Iya. Jadi kalau leukemia atau kanker darah itu sebenarnya nanti gejalanya ya 3 tadi Mbak Nada, darah merahnya misalnya turun, jadi pasiennya lemes, pucet. Kemudian yang kedua karena leukositnya tinggi atau darah putihnya tinggi, itu walaupun jumlahnya banyak, tetapi dia kerjanya nggak optimal dalam menghilangkan bakteri misalnya atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Karena dia jumlahnya aja yang banyak tapi mager, nggak mau kerja. Karena yang banyak itu adalah sel-sel kanker yang makanin badan kita sebenarnya. Oh, gitu. Jadi dia pasiennya akan mengeluhkan demam, meriang, atau berat badannya misalnya nggak naik-naik gitu. Nah kemudian gejala dari yang ketiga tadi, yang keping darah, yang 3 keping darah tadi. Trombositnya? Iya, trombositnya. Karena di dalam tubuh itu banyak darah putihnya, si trombosit, jadi produksinya terhambat. Akibatnya pasien akan bisa juga keluhannya adalah tanda-tanda perdarahan yang munculnya spontan, jadi nggak ada jatuh, nggak ada terbentur, tiba-tiba lebam, atau tiba-tiba gusinya berdarah, atau mimisan gitu. Jadi kalau seandainya ada tanda-tanda seperti itu yang dirasakan lebih dari 3 bulan, sebaiknya periksa deh. Jangan sampai ketahuannya udah di kondisi yang akhir-akhir. Oke, baru ini di gejala-gejala awal, kita lanjut tapi harus break dulu nih, Boleh. Dokter. Menarik sekali ini, baru kita ngomongin gejala-gejala awal dari leukemia. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Halo Dokter.
kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami Tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Sayang semuanya. Mari mengalah. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Kita tetap membahas tentang waspada penyakit keturunan serang sel darah. Nih, masih bersama dengan Dr. Erti juga di studio hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454. Tadi adalah gejala-gejalanya, tapi sebenarnya kalau gejalanya itu doknya kayak gejala penyakit-penyakit lainnya ya, ada demam. Iya. Terus tapi mungkin ada yang berbeda tuh keluar darah gitu ya dok ya? Iya, kadang-kadang emang paling banyak pasien datang tuh keluhannya ya kalau udah ada muncul kok mimisan, nggak lama berhentinya gitu. Atau muncul lebam di badan yang banyak dan hilangnya juga jangka waktu yang lama. Itu paling sering sih keluhan yang membawa pasien datang berobat. Keluhan yang lain ya tadi badan lemes, kok tiba-tiba sering ngantuk, kurang konsentrasi. Ternyata kita periksa anemia. Ada juga yang datang keluhannya perutnya sakit atau sebah gitu ya. Karena ada pembesaran baik hati maupun limpa di dalam perutnya akibat dari kelainan darah. Jadi sakitnya gimana itu dok? Beda ya? Atau? Ngerasa kayak perutnya penuh aja. Begitu dia pegang misalnya kayak ada yang keras gitu ya kan, kalau udah muncul sesuatu di badan tuh biasanya pasien paling takut tuh apa tumor apa-apa gitu ya. Nah ternyata begitu diperiksa itu pembesaran hati atau pembesaran limpa yang sebenarnya merupakan bagian dari kelainan darah gitu. Jadi variannya memang banyak, oleh karena itu tolong diwaspadai gitu. Pokoknya kalau ada kelainan yang saya jelaskan tadi di darah merah, lesu, lemes terus, atau ada demam, meriang, nggak hilang-hilang gitu ya, atau hilang timbul gitu. Atau justru ada perdarahan yang nggak tahu penyebabnya apa,
munculnya misalnya pindah-pindah, hari ini mimisan, besok misalnya gusinya berdarah, besok lagi misalnya lebam, atau kencingnya kadang-kadang juga tuh pasien kencingnya kok merah dok kayak cucian daging gitu ya. Oh, ada juga ada darah yang keluar dari situ, atau pada saat buang air besar misalnya ada bercampur lendir banyak, itu merupakan varian simptom atau gejala yang luas dari penyakit kelainan darah. Jadi pokoknya kalau udah ada merasa something wrong di badannya, silahkan periksa aja. Nanti tim dokter akan membantu ini mengarahnya ke penyakit yang mana. Pokoknya kalau ada yang tidak nyaman dengan tubuh gitu ya, apalagi yang biasanya sehat gitu ya dok ya, sehat dalam keadaan fisik yang sehat, tiba-tiba terjadi kondisi-kondisi yang dokter RT sebutkan, nah itu silakan ada baiknya untuk diperiksakan langsung gitu ya. Paling tidak ya harus tahu hasil lab dan lain-lain ya untuk gejala awalnya gitu ya dok ya. Iya, benar. Nah penyakit ini ada faktor-faktor resikonya nggak sih dok? Apa aja nih faktor resikonya dok? Oke, untuk faktor resiko sebenarnya sama seperti penyakit yang lain ya. Jadi penyakit kelainan darah ini kita punya faktor internal namanya dan faktor eksternal. Jadi faktor internal itu memang faktor resiko yang dipunyai oleh pasien sendiri. Jadi setiap orang yang kena kanker darah itu biasanya di dalam tubuhnya itu sudah ada gennya, jadi sudah ada bakatnya gitu untuk jadi kanker darah. Cuma ada yang jadi, ada yang enggak. Nah, jadi atau enggaknya tadi dipengaruhi sama faktor eksternal atau faktor luar. Faktor apa sih namanya, gennya tuh dapat dari mana dok? Keturunan gennya itu atau? Bisa dari orang tua, makanya tadi bisa diturunkan. Jadi pada beberapa jenis kanker, kalau misalnya pada keluarganya itu punya riwayat kanker darah, maka si pasien punya resiko. Apakah orang tua? Nggak harus, jadi bisa aja misalnya pamannya, bibinya, atau neneknya gitu ya. Jadi bukan harus satu generasi ke atas, bisa juga sepupunya gitu. Yang penting yang masih ada hubungan darah. Nah itu kalau misalnya dalam keluarga ada, maka kita juga punya resiko. Jadi pasien juga punya resiko untuk terkena kanker darah. Itu yang faktor intrinsik. Nah yang kedua adalah faktor ekstrinsik yang sebenarnya bisa kita modifikasi. Jadi faktor ekstrinsik ini adalah faktor luar. Mulai dari makanan nih, makanan sekarang kan udah processing food, banyak pengawetnya, banyak zat kimianya, itu juga bisa membangunkan tadinya gen yang udah rusak, bangun dia jadi kanker. Yang kedua bisa juga karena paparan terhadap lingkungan kerja. Jadi teman-teman yang kerja misalnya di area tambang, atau teman-teman yang sehari-hari bekerja sebagai radiografer di rumah sakit, itu juga punya resiko. Karena terpapar dengan radiasi misalnya, kalau yang kerjanya di bagian radiografer, tapi saat ini kayaknya sistem pengaman udah oke ya. Tapi daerah tambang itu masih menjadi faktor. Kemudian yang lain juga pencetus yang lain seperti kebiasaan merokok. Jadi beberapa kanker itu sangat terkait dengan kebiasaan-kebiasaan nggak sehat sebenarnya. Jadi salah satu mencegahnya ya, kita kan nggak tahu ya kita punya bakat atau enggak. Betul, jadi sebisa mungkin yang faktor eksternal ini bisa kita kontrol. Jangan dibangkitkan ya dok. Jangan dibangkitkan. Salah satunya juga tadi kita harus aktif ya. Jadi harus olahraga aktif, bergerak gitu. Itu memicu untuk sel-sel yang sehat tetap bagus kerjanya. Sel-sel yang sakit itu bisa dihancurkan secara alami sama tubuh. Jadi intinya olahraga, makan sehat, kemudian berimbang, dan menghindari lingkungan beresiko itu udah paling benar sebenarnya. Faktor resiko. Itulah yang namanya tadi waspada penyakit keturunan sel darah merah nih, sebenarnya kita nggak tahu bahwa kita tuh punya bakatnya ya, punya gennya. Sebenarnya apapun penyakitnya ya dok ya, sel maksudnya bukan hanya darah ya maksudnya. Iya, bukan hanya darah. Banyak penyakit yang lain juga sebenarnya masalahnya dibangkitkan. Jangan gitu, jangan jadi bangkit ya. Iya benar-benar. Nah dok, ini biasanya dirasakan atau didiagnosis sama usia berapa biasanya penyakitnya? Jadi untuk penyakit darah itu bisa dideteksi dari kecil, malah dari kecil. Jadi seperti penyakit keturunan yang thalassemia itu biasanya sudah ada bakat membawa sifat dari ibu dan ayahnya, dua-duanya. Terus anaknya jadi, itu thalassemia namanya. Dan itu yang membutuhkan transfusi rutin. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung dari tingkat keparahan. Jadi HB-nya tuh rendah? HB-nya rendah terus, karena tubuhnya tidak dapat memproduksi darah merah yang normal akibat kelainan struktur. Nah, kelainan struktur ini terjadi karena penyakit yang diturunkan tadi, yang punya sifat dari bapak dan ibunya. Iya, nah itu bisa dari usia kecil, malah dari anak-anak udah terdeteksi sampai ke dewasa. Itu yang thalassemia.
Nah, oleh karena itu kalau misalnya ada keluarga nih yang talasemi, sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan ke puskesmas ya, apakah membawa sifat atau karier talasemi atau tidak. Itu yang talasemi itu bisa dari kecil. Sedangkan kalau di rentang yang lebih muda bisa ada yang namanya leukemia limfoblastik akut. Jadi leukemia akut ada juga yang nyerangnya tuh usia-usia 18 sampai 20-30 tahun ada. Nah, di rentang yang usia produktif nih, yang usia bekerja di usia 20, 30 sampai di bawah 60, ada yang kita kenalnya leukemia kronik. Nah, ini pasiennya banyak sekali. Di Palembang di RSMH juga banyak sekali. Usia-usia produktif. Usia-usia produktif. Jadi yang tadi Mbak Nada keluhannya datang perutnya kok nggak enak gitu ya, ternyata limpanya membesar. Setelah diperiksa darah merahnya rendah misalnya, darah putihnya sampai ratusan ribu, sedangkan normalnya hanya di 10.000 misalnya gitu. Setelah diperiksa ternyata leukemia kronik, dan ini yang paling banyak kita tangani di RSMH saat ini. Justru di situ ya dok? Iya, dan alhamdulillahnya obatnya sih dulu sih mahal ya, sekarang udah di cover sama pemerintah di BPJS, alhamdulillah. Dan kalau usia yang lebih tua lagi ada juga. Jadi rentang usia pun kadang-kadang juga mempengaruhi jenis pengobatan kita, termasuk survivalnya. Jadi kalau bisa ya tadi jangan sampai ketahuannya udah di akhir. Kalau udah di akhir kan kita udah repot juga dokternya. Maksudnya mau ngobatin kasih A, kondisi pasien sudah tidak baik. Mau ngobatin B, kondisinya sudah tidak memungkinkan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau dalam kondisi yang masih awal sebaiknya diperiksa deh gitu. Oke, jadi di usia tuh bisa merentan semua usia bisa, ya dok ya? Rentang semua usia. Ini talasemia ini berarti memang dari setiap berapa lama dok? Biasanya harus transfusi terus gitu ya dok ya? Iya, jadi kalau untuk talasemia itu dia ada gradingnya. Ada talasemia yang mayor, ada yang intermedia, ada yang minor. Kalau yang mayor itu termasuk yang talasemia yang paling berat. Biasanya tiap bulan pasien harus transfusi. Ada juga yang talasemia intermedia, jadi dia yang agak lebih ringan, biasanya 3 bulan sekali. Ada juga yang 6 bulan. Ada yang talasemia minor. Kalau minor ini rentangnya lebih lama lagi. Ada yang 1 tahun sekali malah baru transfusi. Tetapi dengan bertambahnya usia, maka tubuh tuh nggak bisa mengkompensasi lagi membentuk darah merah yang normal. Jadinya makin lama rentangnya makin deket. Jadi kalau tadi misalnya dia tiap 3 bulan sekali, makin dia usianya nambah, bisa jadi per 2 bulan sekali, bisa jadi 1 bulan sekali. Jadi memang caranya mencegahnya ya jangan sampai ada talasemi. Iya. Tapi kita kan susah ya, karena talasemi itu kan diturunkan dari ayah dan ibu. Kadang-kadang tingkat screening karier atau sifat pembawa kita juga belum terlalu baik. Jadi pas ketahuannya pas anaknya, jadi udah menikah, pas kelihatan loh kok anaknya pucet-pucet, setelah diperiksa ternyata talasemi. Untuk menguranginya ya tadi para calon pengantin nih, Mbak Nada nih. Para calon pengantin disarankan untuk memeriksakan dirinya sama pasangannya, ya screening. Kira-kira membawa sifat talasemia atau tidak. Kalau misalnya membawa sifat talasemi ya artinya bagaimana ya? Mau cari pasangan lain atau gimana? Karena resiko anaknya jadi jatuhnya ke talasemia yang berat. Tapi kalau seandainya calon pengantinnya cuma 1 aja nih, yang laki aja atau perempuan aja, mungkin anaknya bisa juga talasemi tapi yang ringan atau karier. Oh, jadi itu bisa diperiksa dulu bisa dok ya? Sebenarnya. Jadi bawa pasangannya, gitu ya? Iya. Apalagi misalnya di dalam keluarga kita ada riwayat yang sering transfusi tuh, sepupunya atau siapanya gitu ya, yang ada hubungan darah tadi saya bilang sering kedengeran gitu kan di keluarga biasanya kok transfusi terus. Nah itu sebaiknya kita juga tahu gitu status kita apakah ada kemungkinan talasemi atau bukan, atau kelainan darah yang lain. Oke. Dok, pada saat kondisi seperti apa nih bahwa memang pasien ini didiagnosis oleh penyakit-penyakit ini gitu dok ya? Apakah memang karena dia pada saat pemeriksaan darah lihat langsung HB-nya rendah, kemudian leukositnya tinggi, ini udah didiagnosis gitu kan? Biasanya orang kalau didiagnosis, waduh sakit ini nih gitu. Iya. Sebenarnya untuk awal sederhana itu bisa melakukan dari pemeriksaan laboratorium darah rutin sederhana. Beberapa puskesmas itu udah bisa kerjain sendiri, nggak harus ke rumah sakit atau ke laboratorium. Jadi sebenarnya cuma dilihat yang 3 komponen tadi saya bilang, yang darah merahnya, HB-nya bagaimana, apakah tinggi atau rendah. Jadi ada juga yang tinggi, kelainan darah ada juga. Jadi yang ada juga. Sampai HB-nya 17, 18 tuh ada juga. Itu kebanyakan zat besi apa dok? Penyakit itu ya? Itu penyakit karena sumsum tulangnya produksi terlalu banyak, over gitu produksinya. Itu ya, jadi 1 dari laboratorium sederhana. Kalau misalnya HB-nya udah ada
tanda bintang biasanya, entah itu terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu kita harus hati-hati. Yang kedua yaitu tadi darah merah, darah putih atau leukosit ya. Kerendahan nggak boleh, ketinggian juga nggak boleh. Trombosit juga demikian. Jadi kalau misalnya sudah ada gejala rasa tidak nyaman disertai dengan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang sesuatunya juga ada juga hasil yang tidak baik gitu ya, tidak bagus, sebaiknya periksa deh. Oh iya, saya pernah sih, maksudnya dia jadi di vaskes awal pun juga sebenarnya dari tes darah biasa udah kelihatan ya bintang-bintang itu biasanya langsung dirujuk ke SPPD ya dok ya, maksudnya ke biasanya udah ke pemeriksaan dokter tahap berikutnya penyakit dalam gitu ya kalau dicurigai. Karena kan dokter-dokter umum juga sebenarnya sudah memiliki kompetensi untuk mengenali ini jenis anemia yang mana gitu. Ditambah lagi misalnya ada pemeriksaan lanjutan yang mendukung ke arah sana. Nanti dari teman-teman sejawat kami dokter umum di daerah atau di puskesmas itu langsung tahu tuh, udah pada pintar, udah tahu. Oh ini harus kita rujuk karena kemungkinan ada kelainan darah. Oh ini kita bisa terapi dulu, kita nanti observasi. Kalau seandainya memang masih ada, dirujuk. Jadi ada kasus-kasusnya yang memang bisa ditangani oleh teman-teman dokter umum. Ada yang memang harus membutuhkan rujukan lanjut. Itu sebenarnya sejawat kami udah paham itu di lapangan. Jadi jangan khawatir, jangan semuanya langsung ke rumah sakit. Nggak boleh ke puskesmas dulu kok. Periksa dulu ke teman-teman kita dokter umum sejawat. Nanti mereka akan lebih paham kapan harus merujuk dan tidak. Untuk jenis kelaminnya dok, laki-laki atau perempuan dideritanya ada ini nggak? Ataukah imbang bisa perbedaannya apakah memang banyak diderita? Tidak ada perbedaan, jadi sama saja. Jadi resikonya mau laki perempuan sama saja. Nggak ada ininya. Beda seperti kanker payudara ya, perempuan pasti lebih banyak. Betul. Kalau kanker darah nggak ada bedanya laki-laki sama perempuan. Oke, baik. Berarti wah luar biasa ya, banyak sekali ini sebenarnya ilmu-ilmu baru terkait masalah ini. Terus kalau sudah di tahapan ini dok, maksudnya sudah didiagnosis lah ya, maksudnya sudah ada tanda tanya, ada yang lebih atau kurang dari ketiga penyakit ini gitu loh. Terapi apa ya? Terapi ya dok ya, penata laksana ya, terapi apa yang harus kita lakukan ini dok ya? Iya. Jadi untuk menegakkan suatu penyakit kelainan darah ini tadi, yang tadi apakah dia ganas atau jinak, itu nanti yang akan mempengaruhi terapi kita selanjutnya. Kalau tata laksana kita jawabnya nanti ya dok. Boleh, kita harus break dulu ya dok. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek,
satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 bersama dengan Dr. Erti. Kita masih membahas tentang waspadai penyakit keturunan serang sel darah. Nah, tadi udah banyak banget Dr. Erti mengedukasi nih terkait penyakit-penyakit ini, gejalanya apa, faktor resikonya, jenis-jenisnya. Nah, sekarang bagaimana proses penata laksanaannya, Dok, ya, gimana, Dok? Baik, untuk tata laksana, jadi itu adalah sebenarnya tahapan ketiga ya. Jadi kita ketemu pasien dulu, diagnosis, periksa banyak-banyak, nanti baru kita tahu nih jenis penyakitnya apa, baru kita bisa berikan pengobatan. Untuk penyakit darah yang sifatnya ganas, itu biasanya kita membagi pengobatannya, ada yang definitif atau yang seharusnya dikerjakan karena bisa menjamin istilahnya kesembuhan atau terkontrolnya penyakit dalam jangka waktu lama, ada yang non definitif. Jadi kalau yang definitif itu sebenarnya kalau penyakit kelainan darah ya, mau ganas maupun jinak ya, kita tidak bicara kanker atau bukan. Sebenarnya terapinya ya transplantasi sumsum tulang atau cangkok sumsum tulang. Nah, sayangnya saat ini di Indonesia belum banyak rumah sakit yang bisa mengerjakan, tetapi RSMH insya Allah ongoing ke sana dalam proses. Nah, kemudian terapi selanjutnya adalah terapi yang sifatnya non definitif. Jadi yang dapat kita kerjakan saat ini hanyalah pemberian obat-obatan, entah itu kemoterapi atau jenis yang sifatnya yang kalau penyakitnya akibatnya autoimun, jadi obat-obat yang sifatnya menekan sistem imun. Itu bisa kita berikan saat ini. Kalau pasien tadi yang talasemi, maka pengobatannya adalah dengan transfusi darah dan terapi suportif yang lain seperti terapi vitamin-vitamin, laboransia yang penting untuk menjaga biar darah merah itu tetap bagus gitu bentuknya. Mungkin itu Mbak Nanda. Jadi obat-obatan yang paling utama gitu ya, terapi yang memang diberikan gitu ya. Untuk ini ada stadium-stadiumnya nggak, Dok? Kalau kanker darah ini dia ada juga sih sebenarnya stadiumnya, tidak seperti kanker padat kan ada yang stadium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau penyakit kelainan darah ini kita menilai tingkat keparahannya itu berdasarkan dari jumlah sel kankernya. Jadi kalau lebih dari 20% artinya leukemia akut, itu leukemia yang berbahaya sekali gitu ya, yang itu yang harus kita lakukan kemoterapi gitu. Ada juga yang leukemia kronik. Kalau leukemia kronik itu jumlah sel kankernya kurang dari 5%. Biasanya kalau pasien dalam kondisi demikian kita cek lagi darahnya. Tadi yang Mbak Nada bilang ada kemungkinan keturunan nggak, kita periksa gennya. Kalau memang misalnya ada mutasi gen tertentu, kita bisa kasih obat namanya terapi target. Dan itu hanya bisa diberikan oleh dokter konsultan hematologi ya, karena terkait kelainan darah. Nah ya, jadi pengobatannya itu tergantung dari jenis-jenisnya, dan yang jelas pasti ketersediaan terapinya. Kayak tadi kan definitifnya harusnya kita cangkok sumsum tulang, tapi karena kita nggak bisa ya terpaksa kita obat-obatan. Jadi pilihannya antara cangkok sumsum tulang atau obat-obatan. Obat-obatan gitu. Kemoterapi tadi ya, Dok? Kemoterapi atau obat-obatan terapi target namanya. Oke, berarti ada jenis-jenisnya juga, Dok ya, maksudnya ada yang baru
persen dari sel kankernya juga baru sedikit, itu mungkin bisa dengan obat-obatan gitu ya dok ya? Tanpa harus kemo. Tanpa harus kemo, oh bisa. Jadi harus dikonsul. Tapi kemungkinan untuk bisa naik itu juga besar juga. Ada. Gitu, ya? Jadi ini juga mengingatkan juga bagi teman-teman yang selama ini terdiagnosis sebagai leukemia kronik, kan kadang-kadang tuh bosen gitu ya minum obat karena harus minum obat rutin. Jadi kadang-kadang yang tadinya jumlah sel kankernya sudah kurang dari 5% karena malas minum obat, nggak kontrol lagi, pas diperiksa jumlah sel kankernya dari 5% naik. Ada yang 10%, ada yang 20%. Nah itu jadi PR lagi jadi dokternya dan bagi pasiennya juga untuk apakah memulai terapi dari awal, apa harus kemo dan sebagainya. Karena gaya hidup bisa juga dok? Karena kalau sudah terdiagnosis biasanya karena ketidakpatuhan minum obat atau ketidakpatuhan kontrol. Ditambah lagi dengan misalnya gaya hidup tadi yang tadinya udah teratur olahraga misalnya, atau udah teratur kontrol makannya karena ngerasa udah nggak ada gejala, mulai deh celamitan makannya gitu kan. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor resikonya. Berarti jika sudah terdiagnosis ini dokter ya, apa yang paling penting yang harus dilakukan dulu nih bagi para pasien-pasien penderita ini dok? Kalau seandainya sudah terdiagnosis, kita kembali lagi pertama proteksi diri. Jadi si pasiennya juga harus paham bahwa dirinya menyandang penyakit darah gini ya, kalau talasemi artinya dia baru paham bahwa dia butuh transfusi tiap bulan, dia harus datang kontrol teratur. Kalau seandainya pasiennya dengan kanker darah, yang tadi dia juga harus tahu bahwa penyakit ini kalau tidak dilakukan cangkok sumsum tulang maka long life, jadi dia harus tetap minum obat teratur, kontrol teratur. Dan bagi pasien yang menjalani kemoterapi, karena kemoterapi ini sifatnya menurunkan sistem imun, karena saat membunuh sel kanker, obat kemo ini juga kadang-kadang ikut mempengaruhi sel-sel tubuh kita yang normal. Nah, kadang daya tahan tubuhnya turun. Jadi kalau yang sedang menjalani tindakan kemoterapi, entah itu untuk kanker darah atau itu untuk kanker padat, sebaiknya menjaga kesehatan dirinya. Jadi personal hygiene. Jadi kalau keluar harus pakai masker. Karena orang batuk atau bersin belum tentu yang bersangkutan sakit, tapi kita si pasien yang sedang menjalani kemo bisa besoknya langsung karena imunnya lagi turun. Kemudian menjaga personal hygiene yang lain, misalnya makannya harus, kalau makan buah harus dicuci dulu, atau misalnya mengurangi jajan di luar karena kita nggak tahu bersih atau tidaknya. Jadi benar-benar memproteksi diri sendiri itu bagi pasiennya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagi caregivernya. Jadi di lingkungan sekitar, orang tua kalau misalnya anaknya punya kelainan darah kan mengingatkan jadwal minum obat, jadwal kontrolnya, atau istri atau suami yang punya pasangan dengan penyakit darah juga harus mengingatkan jadwal kontrol, minum obat, jangan lupa pakai masker. Jadi itu saling menguatkan sama-sama. Support sistemnya harus ada. Benar. Oke. Semakin dapat ilmu yang banyak nih dari Dokter Erti nih. Kita harus break lagi nih dokter. Pemirsa, kami masih mengundang Anda, silakan bergabung di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah,
dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan ibu kota Nusantara. Bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Dokter, masih bersama dengan Dokter Erti. Hari ini masih bahas tentang waspada penyakit keturunan serang sel darah. Nah ini Dokter Erti, ini saya pernah dengar ini ya dok ya, kadang-kadang kan setelah pemeriksaan lab ya, terus biasanya kan direkomendasiin tentu ya pasti akan ada pemeriksaan selanjutnya gitu ya dok ya. Nah setelah, biasanya sih ada pemeriksaan sumsum tulang gitu ya dok ya? Iya benar. Nah itu tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget kita ingin luruskan gitu ya. Jadi pemeriksaan lanjutan dari laboratorium, kalau memang kita curiga, oh ini ke arah suatu keganasan darah atau kanker darah gitu ya, atau kelainan darah yang lain yang nggak ganas pun sebenarnya kita bisa tahu. Nah, itu adalah pemeriksaan sumsum tulang. Jadi pemeriksaan sumsum tulang ini adalah prosedur yang rutin sudah kita kerjakan, dan itu dikerjakan juga dengan prosedur yang sesuai, tingkat infeksinya juga rendah, komplikasinya juga rendah, dan kita memang memilih tidak semua orang dengan penyakit yang kita curigai kelainan darah kita sarankan untuk pemeriksaan sumsum tulang. Jadi ada pasien-pasiennya yang memenuhi kriteria, harus tahu nih kita jenis penyakitnya yang mana. Karena kalau dari hasil laboratorium saja kita cuma tahu misalnya ini penyakit kelainan darah yang ganas, tapi kita nggak tahu kelasnya yang mana. Kelasnya yang A, yang B, yang C, karena itu nanti akan mempengaruhi jenis pengobatan yang kita berikan. Nah, pada pasien-pasien ini kita sarankan pemeriksaan yang tadi sumsum tulang seperti Mbak Nada bilang. Pemeriksaan sumsum tulang ini pemeriksaan yang sebenarnya aman karena resiko perdarahannya kecil, kemudian paling ya ada nyeri ya, namanya ditusuk tuh pasti ada nyeri, tapi itu juga kita berikan pembiusan dulu sebelumnya, bius lokal. Nanti diambil sampel darah yang diambil dari tulang, jadi bagian tulang, bukan tulang belakang yang tempat jalannya saraf. Jadi kadang-kadang pasiennya suka takut dengar kata tetangga gitu ya, kemudian mencari zamannya sekarang apa namanya di internet ya, di internet katanya ada komplikasi sampai lumpuh dan sebagainya, itu tidak, karena kita lakukan juga di tempat bukan tempat jalannya saraf. Jadi mengambil sampelnya di tempat tulang yang keras gitu ya, kemudian tidak tempat jalannya saraf, dan menggunakan alat khusus yang memang untuk mengambil cairan di sumsum tulang. Nah, dari hasil pemeriksaan di sumsum tulang itu baru kita tahu pasti, istilahnya dari pabriknya benar nih, ini aslinya jenisnya apa, apakah yang penyakit kelainan darah yang A, yang B, yang C. Nah, dari situ kita baru bisa bergerak ke tahap selanjutnya yang tadi, yang pengobatan. Karena tiap kanker darah, tiap jenis kelainan darah itu punya pengobatannya, obatnya beda, tidak sama. Jadi jangan khawatir kalau memang sudah disarankan untuk pemeriksaan lanjutan ke pemeriksaan sumsum tulang, sebaiknya
oke aja dikerjain gitu ya. Jangan Karena takut gitu karena yang mengerjakannya juga sudah terlatih dengan prosedur yang tetap dan alat-alat juga yang sudah khusus memang. Jadi minimal komplikasi sekali. Karena suka mikir-mikir dulu, nanti dok pikir dulu. Nah jadinya tertunda itu nggak boleh juga dok ya? Nggak boleh, karena namanya kanker darah ini kan sifatnya, darah itu kan cairan liquid ya, jadi dia mudah berubah-berubah. Jadi di bulan ini bisa aja sifatnya yang A, yang ketemu kita ngambil di laboratorium. Pas 3 bulan yang akan datang bisa saja dia berbeda. Oleh karena itu kita tidak boleh istilahnya menunda-nunda, karena kalau dia sudah berubah sifat bisa jadi pengobatannya akan lebih complicated, akan lebih susah nantinya. Berarti memang harus segera gercep lah istilahnya dok ya? Iya, harus gercep, harus kalau begitu ada sesuatu yang salah ya harus periksa deh gitu, sesuai dengan panduan yang kita sarankan. Mengikuti saran dari dokternya yang maksudnya sesuai dengan arahannya, jangan sampai menunda-nunda gitu, karena takutnya ada perubahan-perubahan tadi kata dokter. Tadi, dan kalau udah pas, biasanya nih pasien kalau udah pas mau dok dikerjain, nah itu udah kondisinya udah nggak terlalu bagus. Jadi kalau misalnya diberikan pengobatan pun kadang-kadang ya pengobatan yang sifatnya paliatif, dalam arti tidak dapat mengobati secara total, tetapi hanya mengurangi gejala saja. Nah kita kan pengennya pasien kita itu begitu ketahuan langsung bisa diobati, jadi kemungkinan bertahan jangka panjangnya jadi lebih baik gitu. Kemungkinan bisa bertahan lebih panjang itu harapan semua orang, berarti ada kemungkinan sembuh nggak sih dok pasien ini dok yang menderita penyakit ini? Iya, kalau untuk penyakit kelainan darah ini kemungkinan sembuh itu bisa kalau dilakukan sumsum tulang tadi, cangkok sumsum tulang. Tetapi dengan cangkok sumsum tulang pun masih ada beberapa yang akan muncul lagi si sel, kemungkinan bisa. Sel kanker darahnya, jadi bisa kambuh lagi istilahnya. Tetapi bagi yang tidak dilakukan tindakan cangkok sumsum tulang, karena juga saat ini di Indonesia belum terlalu banyak rumah sakit yang mengerjakan, baru 2 setahu saya, sebaiknya memang harus mengkonsumsi obat jangka panjang dan kontrol harus rutin. Kalau dulu pasien leukemi kronik ya, yang leukemi kronik itu paling cuma 1 tahun 2 tahun bertahan. Sekarang dengan pengobatan yang alhamdulillah juga sudah di cover sama pemerintah, ada yang udah 20 tahun, Masya Allah. 30 tahun. Jadi ya yang penting cepat berobatnya. Jadi kita tahu jenisnya apa, bisa kita usahakan obatnya. Gitu. Oke, kalau walaupun tadi dokter sudah memberikan saran-saran gitu ya, ada baiknya untuk yang sehat-sehat ini untuk menjaga kesehatan, boleh dong di akhir ini dokter menyarankan, silakan dok. Baik, kami menyarankan untuk para masyarakat ya, dari semua golongan, semua usia gitu. Kembali lagi kita harus mengenali badan kita sendiri. Kalau seandainya ada sesuatu yang salah di dalam badan kita, di dalam tubuh kita, khususnya misalnya terkait kelainan darah ini, badan lemas, pusing, kemudian pandangan berkunang-kunang, atau vertigo, berdebar-debar gitu ya, atau ada demam yang hilang timbul, atau ada tanda-tanda perdarahan, entah itu mimisan, gusi berdarah, kencingnya misalnya berdarah, sebaiknya Anda memeriksakan diri. Karena nanti kita dokter-dokter di penyakit dalam, khususnya di hematologi onkologi medik, akan membantu menegakkan jenis penyakitnya apa, sehingga kita bisa memberikan pengobatan yang optimal untuk masyarakat, terutama di Sumatera Selatan. Pasti, insya Allah. Terima kasih banyak Dokter Erti atas edukasinya hari ini. Mudah-mudahan juga para pasien-pasiennya, Dokter Erti juga nanti mudah-mudahan bisa tetap sehat lah ya, bisa stabil gitu ya. Pemirsa, ini layar perbincangan kami di program Halo Dokter hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan kesehatan dan juga semangat untuk berolahraga untuk hidup sehat. Saya Nada Nasya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.